Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Afriani, peserta Latsar CPNS Kemenag Angkatan 23 Gelombang 9. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan materi resume kesiapsiagaan bela negara. Di mana dalam isi resume ini terdiri dari yang pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian yang kedua, bab 2 tentang kesiapsiagaan bela negara, bab ketiga, kemampuan awal bela negara, bab keempat, rencana aksi bela negara, bab 5, kegiatan kesiapsiagaan bela negara, dan yang kelima, contoh tata tempat kegiatan resmi. Yang pertama terkait dengan konsep kesiapsiagaan bela negara, di mana kesiapsiagaan bela negara adalah suatu kebutuhan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai dengan rela berkorban, sepenuh jiwa raga yang dilandasi dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS ini ditujukan untuk kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindakan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian manfaat dari kesiapsiagaan bela negara, yang pertama untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Tiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Empat, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Lima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun sekelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh setiap individu. 7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu, dan melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian kemampuan awal bela negara ini merupakan salah satu nilai-nilai dasar bela negara yang dimiliki oleh kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, secara fisik ini dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian, secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kemudian, terkait dengan rencana aksi bela negara, yang pertama, aksi nasional bela negara memiliki elemen-elemen pemaknaan yang mencakup 1. Rangkaian upaya-upaya bela negara guna menghadapi segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan, serta tantangan dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Diselenggarakan secara selaras, mantap, sistematis, terukur, standarisasi, dan masif. 3. Mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha di segenap aspek kehidupan nasional. 4. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Didasari dengan semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai penggegap nilai dasar bela negara. 6. Dilandasi oleh keinsyafan akan anugerah kemerdekaan. 7. Keharusan bersatu dalam suatu wadah. 8. Bangsa negara dan Indonesia. 9. Tekad untuk menentukan nasib nusa bangsa dan negaranya sendiri.
Kemudian keprotokolan. Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam masyarakat dan pemerintahan. Kemudian, berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 didefinisikan bahwa tata tempat adalah suatu aturan atau urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi. Contoh tata tempat kegiatan resmi. Gambar ini dikutip dari bahan ajar Sandra Erwanto tahun 2015, di mana contoh pengaturan tata tempat posisi duduk ini termaktub dalam rapat, meja berbentuk U, dan meja berbentuk bulat. Untuk posisi 1 ini biasanya ditempati oleh pemimpin rapat. Bisa dilihat dari contoh tersebut. Kemudian, terkait dengan penjelasan gambar yang tadi, untuk catatan bahwa pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan acara sifat itu tersendiri. Misalnya, untuk kegiatan seminar, maka posisi 1 itu diduduki oleh pemimpin rapat, bisa berupa presiden, menteri, atau kepala LPMK, gubernur, bupati, dan wali kota lainnya. Kemudian diikuti oleh yang kedua adalah penanggung jawab kegiatan, ketiga pembicara kunci, dan keempat pembicara lainnya. Serta tempat duduk yang lainnya pun untuk menteri atau pemimpin tinggi LPMK dan tamu undangan yang bukan peserta lainnya. Kemudian etika keprotokolan. Etika keprotokolan ini dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk tutur, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan kaidah norma universal yang dilakukan dalam tata pergaulan yang berlaku pada tempat, waktu, ruang lingkup, serta situasi tertentu untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang positif dan harmonis baik antar individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga atau organisasi, maupun antar bangsa dan negara. Etika tersebut diimplementasikan melalui sikap, perilaku yang beretiket, yang mencerminkan nilai moral dan budi yang luhur Indonesia dan Ketimuran. Aplikasi etika dan turunannya melalui aplikasi etika yang harus dimiliki oleh setiap CPNS dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di masyarakat. Mungkin pemaparan resume dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.